makan salmonnya barbar. Aku jadi pengen makan salmon yang barbar. Wih, tobikonya banyak banget. Edwin juga tuh. Ih, enak banget itu pasti. Langsung siapin aja, Wel. Salmon segini kayaknya cukup kenyang di perut. Aku pindahin dulu ke piring yang gede. Lalu aku iris-iris yang gede aja. Tuh salmon sashiminya masih seger banget, guys tuh. Nah, aku punya tobiko 2 varian. Nah, yang satunya warnanya kuning keemas-emasan. Kalau yang kuning ini agak asin, guys. Dan satu lagi warna oranye. Ini tuh enak banget, sumpah. Tobiko yang kuning tuangkan dulu ke salmonnya. Lanjut yang orange. Tuh kan jadi banyak menggunung begitu, Welte. Ini tuh kayak wijen sangre, kayak rasanya kayak mayones gitu, guys. Di supermarket banyak kok. Setelah udah dituang, kita aduk-aduk sampai merata banget. Ini tuh enak, seger, sehat banget. Gak banyak babi bu, masukin aja ke mulut mungil. Ini tuh rasanya enak banget, krenyes-krenyes. Tobikonya juga rasanya kriuk-kriuk gitu, Wel. Jujur guys, baru-baru ini aku makan salmon ini. Tapi langsung loh aku suka dan doyan loh. Entah kenapa ya, padahal ini mentah loh. Coba kali ini aku makan tobikonya aja. Kucurin aja pakai sangre wijen kayak mayones gini. Lalu aduk-aduk sampai begini tuh bentukannya. Karena makanan mentah-mentah ini nggak amis, guys. Malahan cenderung manis gitu, Wel. Kalau Cia lagi makan ayam ricis tuh jadi ngiler aja loh. Enak banget itu, bikin aja. Langsung aku siapin ayamnya 1 ekor, Wel. Aku potong-potong buang ceker dan kepalanya. Dan aku belah jadi begini aja, Wel. Aku persin dulu pakai jeruk lemon. Dan aku gerusin juga oregano. Udah halus taruh di piring. Tambahkan bawang putih bubuk, lada bubuk, cabai bubuk, paprika bubuk, garam, kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Lalu kita tabur-taburkan aja ke ayamnya. Taburkan merata ke setiap selangkangan. Dan dibalur-balurkan sampai merata. Tambahkan juga margarin yang udah cair. Dan tambahkan juga susu full cream. Nah, apabila udah kerendam seperti ini, kita tutup. Kita marinasi 1 malam aja. Teret, udah 1 malam. Dia tuh kayak bumbunya menyerap gitu, Wel. Nah, ini tepung serbaguna. Ayam lentangkan di tepung serbaguna. Lalu dimandiin pakai tepung serbaguna itu, Wel. Nah, kalau begini siap dipanggang. Nah, aku pakai Mito Avos, kombinasi oven dan air fryer. Ini bener-bener desainnya bagus banget loh, guys. All in one, berkapasitas 18 liter. Ini tuh bisa bikin keripik dari buah, sayur bisa ini. Tapi semuanya bisa nih, bikin kue, manggang ayam. Pokoknya ini komplit bisa semua. Aku pakai grill bag, suhu 180, durasi 60. Ini tuh udah kelihatan matang banget, guys. Tapi aku pengen crispy, jadi aku tambahin saus lagi. Terus aku air fryer lagi, durasi 10 atau 20. Nah, ini matang sempurna banget, ngiler, Wel. Langsung aja aku potek. Tuh kan. Ini tuh matangnya bener-bener sempurna banget. Sampai di dalam tuh bener-bener matangnya merata, sempurna banget, guys. Wow. Dan aku cocolin aja pakai saus keju. Masukin ke mulut mungil tuh. Sariawan ini ganggu aja. Tapi bener-bener enak banget loh. Kayaknya enak banget itu salmon. Tobiko ya. Semua pada makan salmon loh. Dikucurin apa tuh? Oh, tobiko lagi. Kayaknya enak banget, pengen coba. Aku udah beli salmonnya. Nggak tanggung-tanggung, aku langsung beli yang ukuran jumbo, Wel. Aku cocolin aja ke kecap asin dan tambahin wasabi. Aku pengen coba ya rasanya kayak apa. Masukin aja ke mulut mungil. Sariawanku yang tadinya udah sembuh, kambuh lagi. Untung aku di rumah selalu nyediain cooldown. Kemarin sariawanku parah, guys. Bibir dan semua lidah ini sakit melepuh. Mau makan tuh kayak menderita banget. Dan harus kejang-kejang dulu saking sakitnya. Aku selalu rutin minum cooldown. Dan sekarang alhamdulillah udah pulih sehat, guys. Ini tuh obat herbal alami sariawan. Minum cooldown ampuh meredakan panas dalam. Mengatasi tenggorokan kering. Melancarkan buang air besar, Wel. Minumnya 3 kali sehari 2 tablet. Dijamin sembuh tanpa perih. Lanjut salmon aku iris-iris aja. Aku potong agak gede-gede aja. Nah, aku siapin kayak mayones wijen sangrai gitu. Ini tuh telur ikan loh, guys, namanya tobiko. Tobiko kita tuang-tuangkan aja semuanya. Nah, kalau udah menggunung begini, nah siramin kayak mayones wijennya itu. Aduk-aduk sampai merata. Ini tuh udah menggoda banget loh. Masukin aja ke mulut mungil. Enak banget. Jujur ini nggak ada amis-amisnya. Salmon nggak amis, tobiko juga nggak amis. Enak banget, sumpah.
Apaan itu? Bagus banget ya. Lucu banget. Oh, kelapa muda kayaknya. Taruhin es krim itu ya. Enak banget tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin kelapa mudanya yang udah dikupas-kupas. Ini airnya di dalam masih penuh loh. Aku teguk aja, Well. Kurang ajar, bahasa kuyup semua tuh. Aku malam-malam beli kelapa muda loh. Dikupas 2 gagal semua. Butuh perjuangan banget untuk ngupas-kupas kelapa muda ini, Well. Dan yang ketiga kalinya berhasil. Tadi diteguk muncrat-muncrat, jadi aku tuang di gelas aja. Tuangkan bubuk agar-agar, sedikit bubuk jelly, tambahin gula biar ada manis-manisnya. Tambahin sedikit pasta kelapa muda. Tuangkan air secukupnya, aduk-aduk lalu godok sampai mendidih. Nah, aku masukinnya pakai corong. Agar-agar yang udah mendidih lalu tuangkan di sini. Ternyata pada rembes tuh, sialan. Masuk ke kulkas biar kesat. Teret, akhirnya udah kesat. Langsung aja dibelah jadi 2 dulu. Wow, bagus banget, Well. Langsung aja kita iris-iris pelan-pelan. Iya, emang harus pelan-pelan banget, takut copot agar-agarnya tuh. Akhirnya pelan-pelan tuh jadi bisa tuh kayak gini. Walaupun gak tebel banget. Nah, aku tata di piring hijau, lalu aku siapkan es krimnya. Aku sekop-sekop aja taruh di atasnya. Aku gak pakai madu, ini es krimnya udah manis banget. Teret, siap disantap, Well. Percobaan 1, masukin aja ke mulut mungil. Pada copot tuh kan. Padahal rasanya tuh biasa aja, gini aja tuh kan. Coba aku campurin dengan es krimnya. Ini kan ribet, meleset mulu, kampret banget. Masukin lagi ke mulut mungil. Kacau semua. Tapi enak loh. Apa itu ya? Kayak berjamur bersawang gitu. Oh, tempe kali ya? Telur bukan sih? Dibumbuin. Enak kali ya? Coba bikin Aku coba bikin pakai tahu, Well. Diiris-iris dibikin kotak aja. Nah, setelah udah bikin kotak-kotak begini lalu kita rebus atau godok aja. Sekira udah mateng lalu kita tiriskan dan ademkan. Nah, siapkan ragi tempe. Tambahkan air biasa aja lalu aduk-aduk. Tahu yang udah dipotong-potong lalu cemplung-cemplungkan aja. Nah, terus ditata dilangsang seperti ini, Well. Tata sampai rapi. Setelah udah penuh kita tutup. Diamkan beberapa hari sampai tahunya menjamur. Badan pada capek, sakit semua, guys. Untung aku punya paket Suga. Nah, minyak zaitun ini salah satu bodycare terbaik, harga cuma 20 ribuan aja. Aku review jujur ini ya. Aku dengan produk Suga ini takjub banget loh. Dengan harganya yang murah, gak sebanding dengan kualitasnya yang bagus banget. Aroma mewahnya segar dan gak lengket loh. Untuk pijit atau urut, aku selalu pakai Suga minyak zaitun ini, Well. Badan jadi seger banget kalau pakai Suga minyak zaitun ini, guys. Nah, ini udah 2 hari loh aku inepin aja. Nah, sekarang kita buka. Wow, udah menjamur. Tapi rasanya gimana nih ya? Kayak tempe kali ya? Yaudah, sekarang aku pindahin aja. Tuh, wih, bagus banget sarang jamurnya. Langsung aja diseset-seset, dikopet-kopet begini aja, Well. Turun-turunin di piring hijau. Tuh kan jadi dapat segini. Dan aku bumbuin cabai bubuk, kacang bubuk, garam penyedap rasa, paprika bubuk dan bawang goreng. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuangkan di tahu yang menjamur tadi. Lalu aduk-aduk lagi. Sekarang aku coba dan icip-icip. Masukin aja ke mulut mungil. Gak enak. Kayaknya enak banget itu. Makan udang mentah loh difermentasi begini. Menggoda banget, ngiler banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin udangnya, Well. Ini udangnya gak terlalu jumbo. Bersih-bersihin sungut dan kotorannya. Pokoknya cuci sampai bersih. Dan aku rendam pakai es sama soda biar gak amis. Buah pir kita potong-potong. Daun salam masuk. Jahe, daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Yang udah dipotong-potong kita masukkan semua ke wajan. Tambahkan kecap asin dan gula dan air. Direbus 30 menit lah biar rempah-rempahnya luntur. Saring dan ademkan kuahnya. Siapkan boxnya. Capek guys, bad mood. Ini dia. Solusinya adalah ngonsumsi Cimory Bites. Seger plong, Well. Nah, udang kita tata-tata di box. Taburkan dulu irisan cabai-cabean. Taburkan juga irisan bawang bombay. Jeruk lemon yang udah diiris-iris lentang-lentangkan. Lanjut kita tata lagi, tumpuk lagi seperti tadi. Udang, cabai, daun bawang, dan jeruk lemon. Tuangkan kuah yang udah diademkan tadi. Nah, ini namanya difermentasi kan ya. Nah, ntar dimakannya aku inepin dulu. Diinepkan dan hari pertama kita cek dulu. Ini udah 24 jam loh. Ini gimana sih, Mas? Biasa aja loh. Jadi bad mood. Daripada bete aku ngonsumsi Cimory Bites. Ini seger plong, menghilangkan rasa bete tadi. Bener-bener enak banget. Makan enak banget loh, ada butir-butiran. Nah, ini hari keduanya. Kelihatannya lezat banget, masa. Seger banget, menggoda banget. Tata aja dulu di piring. Nah, terus kupas-kupasin dulu kan ya. Cocolin ke kuahnya. Masukin ke mulut mungil. Tar dulu, gue tambahin dah kuahnya. Masuk. Gak enak. Buta.
Hei ya ampun, udah capek-capek bikin. Kesel gue sialan. Untung ada Cimory Bites lah yang mengobati bad mood ini. Enak banget, bener-bener seger dan plong well. Nostalgia lagi, popping boba semangka. Kangen banget sama meletus-meletusnya. Tuh kan, trot. Bikin lagi Ih, belah semangkanya miring. Ih, tapi merah banget loh. Kira-kira ini gagal nggak? Atau lupa nggak ini? Kayaknya udah 5 abad ya nggak nengok-nengokin boba semangka ini. Air semangka hasil blenderan dapat 250 ml. Nah, siapin bubuk alginat dan laknatnya. 250 ml berarti alginatnya 3 gram. Masukin semua jadi satu lalu di blender lagi. Diamkan, taruh di kulkas. Aku dari pagi belum sarapan loh guys. Menuku itu sosis Kenjel singles original. Iris dikit-dikit, lelehkan margarin. Dan ceplokan telur di sampingnya well. Nah, sosis panggang di sampingnya. Nah, matang semuanya, kita sarapan deh. Tambahin sambal biar ada semangat-semangatnya. Dan siap untuk mengisi perut. Nasi anget, telur anget, sosis anget. Masukin ke mulut mungil itu, sahduh banget. Sarapan double protein hanya 11.000. Ini bisa kok buat bekal anak sekolah. Ini sosisnya juga bisa dimakan langsung loh. Jadi ready to eat gitu. Makan begini aja tuh udah enak banget guys. Bunda-bunda juga harus coba deh di rumah. Masak simple tapi enak banget well. Oke, lanjut ke popping boba semangka well. Untuk mencampurkan bubuk laknat, airnya juga 250 ml lagi. Dan bubuk laknatnya 3 gram. Adonan semangka juga udah kental well. Buang busa-busa yang di atasnya. Lanjut kita cetak-cetak bikin boba. Emang agak jelek dulu sih guys, tapi lama-lama ntar bagus loh. Harus telaten dikit demi sedikit. Tuh, lama-lama banyak kan tuh. Coba disaring tuh. Ih, bagus banget tuh guys tuh. Kayak mutiara. Coba dipencet, cerot. Nah, abis ini kita bilas-bilas, kita cuci lagi. Jadi kayak bau-bau bubuk laknatnya tuh hilang. Taruh lagi di dalam semangka yang udah dibersihin. Ini tuh bener-bener bagus banget tuh. Cerot. Coba icip-icipin masuk ke mulut mungil enak loh.